Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisana yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Oke, Kisana semua hari ini kita akan bahas mengenai mukjizat ya. Yang mungkin kata ini sering kita dengar dan mungkin di beberapa kejadian gitu kan kita melihat sebuah mukjizat gitu. Tapi hari ini kita akan mengukur dan melihat sebuah mukjizat dari segi moralitas ya. Untuk itu kita nggak berlama-lama lagi, siapkan kopinya, bakar rokoknya, dan kita belajar bareng-bareng. Mukjizat ya, di sana semua. Kita seringkali mendengar kata ini dan mungkin di beberapa kejadian untuk saat ini ya, kita di sini tidak membahas tentang masa lalu, mukjizat di masa lalu, tetapi kita akan bahas di masa kini, mukjizat di masa kini yang mungkin juga sering kita lihat di berbagai media gitu ya. Misalkan sebagai contoh ada sebuah kejadian bencana alam ya. Kemudian ada satu rumah atau rumah ibadah ya atau apapun itu. Kemudian rumah ibadah itu ya kan atau tempat itu tidak terkena efek dampak daripada bencana alam ya. Seperti contoh yang misalkan sekitar 12 tahun yang lalu ya di Aceh ya. Itu ada sebuah bencana alam, kita tahu sendiri gempa tsunami Aceh. Nah, akhirnya di sela-sela itu ya kan banyak sekali juga orang yang mengekspos sebuah tempat ibadah ya, masjid itu yang tidak terkena dampak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin juga ada sebuah kejadian yang kurang lebihnya 3 tahun yang lalu, yaitu di Semeru, ketika terjadi sebuah letusan gunung api ya kan, erupsi di Semeru. Itu ada satu rumah yang memang tidak terkena dampak ya. Kemudian kita kalau lihat di sekitarnya ya, di area-area situ banyak sekali rumah yang ambruk gitu kan. Rumah yang terkena abu vulkaniknya gitu kan. Nah, itu pun juga oleh beberapa orang diekspos dan dianggap sebagai sebuah mukjizat ya. Kemudian kalau kita lihat di luar negeri beberapa tahun yang lalu juga itu terjadi sebuah banjir besar itu di India. Kemudian dengan tidak sebuah arca siwa itu tidak roboh karena terkena banjir begitu besar. Dan itu pun diekspos dikatakan sebagai sebuah mukjizat gitu ya. Nah, kalau kita pandang ini kisah anak semua dari sudut moralitas, kenapa sih kita kok menganggap itu sebagai sebuah mukjizat gitu ya, sebagai sesuatu yang di luar nalar manusia, seperti arti kata mukjizat itu sendiri, dan kita tidak bisa mengerti itu. Tetapi yuk kita tinggalkan ya yang seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kita masih mengagungkan sebuah mukjizat, tetapi kita tidak pernah melihat begitu banyak korban di sana. Masih pantaskah kita mengatakan itu sebuah mukjizat, tetapi di sisi lain kita masih saudara-saudara kita seperti yang di Aceh ya, itu ratusan ribu korban gitu kan. Sisi empati kita di mana ketika kita menganggap bahwa sebuah tempat ibadah yang tidak roboh itu sebuah mukjizat gitu, tetapi manusia di sana banyak yang mati gitu kan. Gitu.
Nah, dari sisi moralitas sungguh kita apa ya? Jangan sampai itu kita lakukan gitu. Mukjizat yang sebenarnya adalah ketika terjadi sebuah bencana alam dan semua manusia hidup. Ya, harusnya seperti itu. Dan yuk kita rubah mindsetnya. Ya. Demikian juga yang terjadi di Semeru. Semeru beberapa tahun yang lalu ya, itu orang mengekspos kemudian tanpa mengindahkan berapa banyak orang yang mati, berapa banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, berapa banyak orang yang kehilangan sanak saudaranya. Bahkan mungkin kita juga tahu ada di Semeru itu ada seorang ibu dan anak ya yang rela mengorbankan dirinya demi menunggui ibunya yang sakit dengan kondisi dirangkul. Tetapi di satu sisi kita masih menganggap sebuah rumah yang tidak ambruk, tidak terkena dampak sebagai sebuah mukjizat. Nah, sisi empati kita di mana? Sisi moralitas kita di mana ketika melihat seperti itu? Demikian juga tadi yang saya katakan banjir besar yang terjadi di India dengan masih bertahannya kokohnya Arca Siwa. Tetapi apakah seorang di sana tidak melihat dampak banjir itu sendiri kepada masyarakatnya? Gitu kan. Bisa jadi banyak yang kehilangan tempat tinggal, banyak yang kehilangan saudara, ya kan? Banyak yang mati juga kemungkinan. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini kita jangan anggap ini sebagai sebuah mukjizat. Gitu. Nggak perlu hal yang seperti itu diekspos. Eksposlah seseorang yang selamat dari bencana. Bagaimana kita menunjukkan rasa empati kita bahwa ketika terjadi sebuah bencana alam dengan ribuan atau bukan ratusan ribu yang mati, tetapi akhirnya kita masih memikirkan sebuah mukjizat, entah itu tempat ibadah, entah itu arca, atau entah itu sebuah rumah. Ya, sungguh tidak pantas sekali gitu ya. Nah, kalau kita mau berkaca di masa lalu, bahkan para tokoh-tokoh besar, entah itu dikatakan resi, nabi, rasul, dan lain sebagainya, mereka datang ke dunia tidak untuk menyelamatkan tempat ibadah, tidak untuk menyelamatkan rumah, tapi untuk menyelamatkan manusia. Nah, kalau kita berkaca dari situ, ya kan, kenapa sih kita cari berita yang ini loh mukjizat, gitu kan? Tetapi manusia yang mati di sana kita anggap biasa saja, ya. Dan ini ada sebuah cerita yang saya baca sekitar mungkin 2 tahun yang lalu, yang kebetulan ini sebuah cerita tentang seorang biksu ya. Nah mungkin kisah anak semua mungkin yang ada yang beragama Buddha, mohon saya nanti dicek. Kalau mungkin cerita ini salah, entah ini sebuah sejarah atau mungkin sebuah hikayat gitu ya. Tapi mohon nanti bantuan dari rekan-rekan yang Buddha gitu ya. Saya membaca di sana terjadi di sebuah kuil Buddha gitu ya. Terjadi sebuah dingin cuaca dingin yang sangat tinggi seperti itu. Bahkan di kuil Buddha itu sudah sampai kehabisan kayu karena sekian bulan gitu kan. Dan akhirnya para biksu di sana itu hampir tidak bisa bertahan hidup gitu. Karena apa? Karena kayu-kayu yang sudah dibakar sebelumnya itu sudah hampir habis gitu kan. Karena nggak mungkin juga cari keluar dengan hawa yang begitu sangat tinggi ya, melebihi tahun-tahun biasanya. Nah kemudian kebetulan juga di kuil itu ya, di wihara Buddha itu ada sebuah arca Buddha yang terbuat dari kayu gitu kan. Kemudian akhirnya kepala biara mengatakan bakar saja itu arca Buddha gitu kan. Nah dengan akhirnya singkat cerita dibakarlah arca Buddha ini gitu. Dan di situ akhirnya arca Buddha logikanya akhirnya bisa menyelamatkan seluruh biksu yang ada di kuil itu gitu. Nah inilah sebenarnya sebuah mukjizat gitu loh.
Jadi ketika terjadi sebuah apa namanya permasalahan di dalam diri manusia gitu kan, kemudian akhirnya kita menganggap sesuatu hal yang lain ya, yang kebetulan muncul, dan akhirnya kita menganggap itu sebuah mukjizat. Jangan ya gitu. Nah dari contoh inilah, adalah sebuah contoh moralitas gitu. Apakah nanti kepala kuil ini nanti akan dihukum sang Buddha di sana, itu terserah dia gitu kan. Yang jelas arca dalam bentuk sang Buddha ini menyelamatkan seluruh biksu Buddha yang ada di dalamnya. Dan ini saya mohon nanti juga reaksi dan bantuan dari teman-teman, apakah ini yang pernah saya baca dulu di sebuah artikel, apakah ini sejarah atau bukan. Jadi mohon nanti rekan-rekan yang beragama Buddha bisa kita saling sharing seperti itu ya. Nah, di sini semua, di sana semua, bahwa sebuah mukjizat itu adalah ketika bagaimana kita bisa memanusiakan manusia, bukan memanusiakan sebuah tempat, bukan memanusiakan sebuah apapun itu ya. Yang jelas mukjizat itu lebih berharga daripada sebuah mukjizat di sebuah tempat, tetapi mukjizat untuk manusia sendiri itu adalah yang lebih penting. Demikian di sana. Semoga apa yang kita bahas sejarah ini mampu menambah wawasan kita semua. Saya Herlando, akhir kata, salam Nusantara.